Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF01, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan final project mata kuliah statistika yang berjudul Analisis Statistik Karakteristik Daun Jambu Air dan Jambu Biji. Sebelum kami memaparkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sasa Olivia Ros dengan NIM 109082825002007. Perkenalkan, nama saya Adara Valia Utanti dengan NIM 1090825000033. Perkenalkan, nama saya Keisha Hernisha dengan NIM 1090825000134. Baik, langsung saja kami memaparkan hasil dari final project kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sasa Olivia Ros. Pada slide pendahuluan ini, saya akan menjelaskan gambaran umum dari tugas besar mata kuliah statistika yang kami kerjakan. Pada laporan ini, kami melakukan analisis terhadap daun jambu air dan jambu biji. Data yang digunakan meliputi panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun, serta pengelompokan berdasarkan jenis daun. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak R agar hasil analisis yang diperoleh lebih akurat dan sistematis. Analisis statistik yang dilakukan mencakup statistik deskriptif, visualisasi data, analisis korelasi, dan serta permodelan regresi linear. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengambilan data. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data secara mandiri dan manual, sesuai dengan ketentuan tugas yang diberikan. Pengambilan data dilakukan di kebun rumah Valia, yang memiliki pohon jambu air dan jambu biji. Pengukuran panjang dan lebar daun dilakukan menggunakan penggaris, sedangkan diagonal daun dihitung menggunakan rumus Pythagoras dengan bantuan Microsoft Excel. Seluruh hasil pengukuran kemudian dicatat dan diinput ke dalam Microsoft Excel, sehingga terbentuk dataset yang siap digunakan untuk analisis statistik. Dari proses tersebut berhasil dikumpulkan sekitar 200 sampel data daun. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami karakteristik ukuran daun jambu air dan jambu biji, mengetahui hubungan antara panjang, lebar, dan diagonal daun, serta menerapkan konsep statistika dasar yang telah dipelajari selama perkuliahan. Lalu, pemeriksaan awal data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan awal data untuk memastikan bahwa dataset dapat terbaca dengan baik dan siap dianalisis. Berdasarkan output fungsi head, data terdiri dari 4 variabel, yaitu panjang daun, lebar daun, diagonal daun, dan jenis daun. Output dari fungsi str ini menunjukkan bahwa terdapat 207 baris data dengan 3 variabel numerik dan 1 variabel kategorik. Fungsi summary memberikan ringkasan berupa nilai minimum, maksimum median, dan rata-rata dari masing-masing variabel numerik. Secara keseluruhan, data memiliki variabel yang cukup dan layak digunakan untuk analisis lanjutan. Lalu, statistik deskriptif. Pada tahap ini dibuat objek data num yang hanya berisi variabel numerik, yaitu panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun, dengan tujuan agar perhitungan statistik deskriptif tidak melibatkan variabel kategorik jenis daun. Hasil MEAN dan simpangan baku. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata panjang daun sekitar 15,87 cm, lebar daun sekitar 6,73 cm, dan diagonal daun sekitar 17,31 cm. Nilai simpangan baku menunjukkan bahwa variasi panjang daun dan diagonal daun lebih besar dibandingkan dengan lebar daun, sehingga daun cenderung lebih konsisten antar sampel. Lalu distribusi data atau histogram. Selanjutnya dilakukan visualisasi data menggunakan histogram untuk melihat distribusi panjang daun. Histogram ini menunjukkan bahwa mayoritas data panjang daun berada pada kisaran 13 hingga 18 cm, dengan frekuensi tertinggi berada di sekitar nilai tengah.
Ukuran daun yang sangat kecil maupun sangat besar memiliki frekuensi yang relatif lebih sedikit, sehingga distribusi panjang daun terlihat cukup merata dan tidak terlalu condong ke satu sisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Keisha Koirunisa. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada distribusi diagonal daun. Histogram diagonal daun menunjukkan sebaran ukuran diagonal daun pada seluruh sampel. Mayoritas data berada pada kisaran 15-20 cm dengan frekuensi tertinggi di sekitar nilai tengah. Ukuran diagonal yang sangat kecil atau sangat besar relatif sedikit, sehingga distribusinya terlihat cukup merata dan sejalan dengan panjang serta lebar daun. Karena diagonal daun merupakan hasil perhitungan dari kedua variabel tersebut. Kemudian ada perbandingan panjang daun berdasarkan jenis. Boxplot digunakan untuk membandingkan sebaran panjang daun antara jambu air dan jambu biji. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa median panjang daun jambu air lebih tinggi dibandingkan dengan jambu biji. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum daun jambu air cenderung memiliki ukuran yang lebih panjang. Selain itu, sebaran data panjang daun pada jambu air terlihat lebih lebar, yang menandakan variasi ukuran panjang daun yang lebih besar dibandingkan jambu biji. Pada jambu biji, sebaran data relatif lebih sempit sehingga ukuran panjang daunnya cenderung lebih konsisten. Kemudian ada hubungan panjang dan lebar daun atau scatter plot. Scatter plot menunjukkan hubungan antara panjang daun dan lebar daun. Grafik memperlihatkan pola hubungan positif di mana semakin panjang daun cenderung semakin lebar, dengan sebaran titik yang membentuk arah naik dari kiri ke kanan sehingga menunjukkan hubungan linier. Meskipun terdapat beberapa titik yang menyimpang, pola hubungan secara umum terlihat jelas dan konsisten, mengindikasikan bahwa panjang daun berpengaruh terhadap lebar daun. Kemudian ada analisis korelasi Pearson. Analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara variabel panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai korelasi antara panjang daun dan lebar daun sebesar 0,43, yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan kekuatan sedang. Artinya, daun yang lebih panjang cenderung memiliki lebar yang lebih besar, meskipun hubungannya tidak terlalu kuat. Selanjutnya, korelasi antara panjang daun dan diagonal daun sebesar 0,99, yang menunjukkan hubungan positif sangat kuat. Hal ini wajar terjadi karena diagonal daun dihitung dari panjang dan lebar daun. Sementara itu, korelasi antara lebar daun dan diagonal daun sebesar 0,55, yang menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sedang. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa ukuran daun saling berkaitan. Kemudian ada visualisasi korelasi atau core plot. Visualisasi korelasi dengan core plot digunakan untuk melihat hubungan antara panjang, lebar, dan diagonal daun, di mana warna hijau yang semakin gelap menunjukkan korelasi yang lebih kuat. Hasilnya menunjukkan bahwa panjang daun memiliki korelasi sangat kuat dengan diagonal daun, ditandai warna hijau gelap dan nilai mendekati 1, sesuai karena diagonal daun dihitung dari panjang dan lebar daun. Sementara itu, korelasi antara panjang dan lebar daun serta antara lebar dan diagonal daun tergolong cukup kuat, namun tidak sekuat hubungan dengan diagonal daun. Lalu ada regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa panjang daun berpengaruh terhadap lebar daun. Koefisien sebesar 0,17 berarti setiap kenaikan 1 cm, panjang daun diikuti peningkatan lebar daun sekitar 0,17 cm. Nilai p-value yang kurang dari 0,05 menandakan pengaruh tersebut signifikan. Sementara itu, nilai R-square sebesar 0,185 menunjukkan bahwa 18,5% variasi lebar daun dapat dijelaskan oleh panjang daun, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, ada Rafaliat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai plot regresi linier. Grafik regresi linier menunjukkan hubungan antara panjang dan lebar daun melalui sebaran titik data dan garis regresi. Garis yang menanjak dari kiri ke kanan menandakan hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi, daun yang lebih panjang cenderung memiliki lebar yang lebih besar.
Selanjutnya yaitu scatter plot matrix. Scatter plot matrix digunakan untuk melihat hubungan antar seluruh variabel numerik, yaitu panjang, lebar, dan diagonal daun secara bersamaan. Histogram pada bagian diagonal menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki distribusi data yang cukup baik, sedangkan scatter plot di luar diagonal memperlihatkan hubungan positif antara panjang dan lebar daun, hubungan linear yang sangat kuat antara panjang dan diagonal daun, serta hubungan positif antara lebar dan diagonal daun. Nilai korelasi yang ditampilkan menegaskan bahwa korelasi tertinggi terdapat antara panjang daun dan diagonal daun, sehingga secara keseluruhan, scatter plot matrix memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh panjang dan lebar daun terhadap diagonal daun dengan diagonal daun sebagai variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel bebas berpengaruh signifikan, ditandai oleh nilai p-value yang sangat kecil dengan pengaruh panjang daun lebih dominan dibandingkan lebar daun. Nilai R-squared yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hampir seluruh variasi diagonal daun dapat dijelaskan oleh panjang dan lebar daun. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada hasil analisis yang kami kerjakan menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara panjang daun dan lebar daun, di mana daun yang lebih panjang cenderung memiliki lebar yang lebih besar. Analisis korelasi dan scatter plot memperkuat temuan tersebut. Selain itu, perbandingan berdasarkan jenis daun menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik panjang daun antara jambu air dan juga jambu biji. Pada analisis regresi linear sederhana, panjang daun terbukti berpengaruh terhadap lebar daun, meskipun pengaruhnya tidak sepenuhnya menjelaskan variasi data. Selanjutnya, regresi linear berganda menunjukkan bahwa panjang dan lebar daun secara bersama-sama sangat menentukan nilai diagonal daun. Model regresi berganda mampu menjelaskan hampir seluruh variasi diagonal daun, sehingga hubungan antara variabel ukuran daun dapat dikatakan sangat kuat. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa metode statistika yang telah dipelajari dapat diterapkan dengan baik pada data nyata, serta membantu memahami hubungan antar variabel ukuran daun jambu biji dan juga jambu air. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.